Selamat siang. Tadi pagi aku tuh ke terapisnya si Kenzo, tanpa Kenzo. Jadi pertemuan pertama dan kedua ternyata dia itu dianalisa sama si terapisnya masalahnya di mana. Untuk pertemuan kedua dan ketiga ini, pertemuan ketiga ini hanya orang tuanya aja. Jadi aku aja yang datang. Tadi itu dikasih tahu perkembangannya Kenzo sampai seberapa jauh, diberitahu juga bagaimana cara terapinya. Jadi arahnya si terapisnya ini mau kemana gitu. Nah, pertama diberitahukan adalah kondisi perkembangannya dia sejauh ini. Untuk perkembangan motoriknya dia cukup baik. Saran untuk cara pengembangannya bagaimana, termasuk untuk eye contact seperti apa, karena memang Kenzo ini bermasalah dengan eye contact-nya. Dia sulit untuk maintain eye contact. Ketika pada saat di sini tuh dia kayak sulit untuk maintain eye contact gitu, untuk jarak dekat gitu. Tapi nggak ada masalah sih, kata si terapisnya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, dia juga tadi diberitahukan untuk cara eye contact. Yang kedua adalah beberapa hal yang harus dilakukan di rumah supaya terapinya juga berjalan dengan baik. Satu hal yang perlu adalah triangle dari eye contact. Jadi ketika kita membuat eye contact dengan anak itu akhirnya ada 3 posisi. Jadi yang pertama itu adalah si anak, posisi selanjutnya ini adalah kita sebagai orang tua, dan yang posisi terakhir ini adalah objek yang kita bahas. Jadi jangan sampai anaknya ngeliat kemana-mana, bukan ke objek yang sedang kita bahas. Aku tadi nanya kan, pendekatannya kok berbeda gitu dengan yang aku tahu selama di Indonesia. Karena aku sudah nanya-nanya juga sih sebenarnya yang di Indonesia sebenarnya seperti apa. Nah, pendekatannya sendiri di sini katanya itu lebih ke arah alami. Naturalnya dari bagaimana interaksi antara orang tua dan anak. Nah, memang ini dikhususkan untuk yang tidak mengalami disorder apapun sepertinya. Jadi sebelum kita melakukan terapi itu dilihat dulu apakah mungkin ada kendala-kendala yang mungkin akan mempengaruhi dari proses dari terapi itu sendiri. Dan alhamdulillah sih Kenzo nggak ada apa-apa. Ini maaf ya, bahasa Jerman, jadi aku tuh ingat-ingat aja. Nah, yang pertama adalah corrective feedback. Corrective feedback ini apa sih? Anak-anak tuh kadang-kadang kalau ngomong kan suka salah ya. Jadi kayak misalnya kayak minum atau makan kan gitu kan ya. Jadi kayak ya nggak lengkap aja. Nah, instead of kita bilang salah ngomongnya ini makan. Instead of kita menggunakan kata salah, ketika dia salah ngomong misalnya kayak cu gitu, kita bilang langsung oh kamu mau susu. Jadi membenahinya bukan dengan mengatakan dia salah, tapi lebih ke arah langsung dipotong, benerin aja gitu. Jadi kita menggunakan bahasa yang benarnya saja. Jadi agak lebih mudah untuk dia untuk mengerti salahnya dia di mana, instead of dibilang itu salah. Untuk bagian keduanya adalah expanding language. Nah, jadi kan kita sering dengar tuh anak-anak tuh suka ngomong kayak misalnya kayak kata nih ya, dengar kata nah, jangan cuman kita ngelanjutin itu aja, tapi kayak dikasih tahu gitu loh, diajak ngomong juga. Oh ini kamu ngomong itu kereta ya, keretanya lewat ya, keretanya lewat mana? Oh lewat sini ya. Nah kayak gitu, jadi diajak ngobrol tentang dia tuh ngomong apa, tapi dia tahu, jadi dia itu tahu itu bunyinya seperti itu, tapi dia tahu juga namanya apa dan kayak gimana untuk ngomongnya, dan itu menambah kosakata dia juga. Nah, yang ketiga itu language islands atau rituals. Jadi kalau misalnya kita sebelum tidur atau sebelum makan gitu, biasanya kan aku aja kali ya. Jadi aku tuh suka langsung kayak manggil aja, yuk makan yuk gitu, atau tidur aja ambil tuh mainannya, atau misalnya udah gosok gigi dan cuci tangan cuci kaki segala macam ya. Ayo tidur. Nah, anak itu nggak ada ritualnya sebelumnya. Nah, di sini diajarin, jadi kayak kalau bisa udah ada ritualnya, jadi dia tuh hafal ya, kayak Pavlov gitu loh. Jadi ketika ada bunyi-bunyi ini, oh makanya akan ada ini gitu. Nah ini juga gitu, jadi ritualnya itu ada, dan ritualnya sebisa mungkin sama. Jadi misalnya seperti ada nyanyian yang sama sambil tangannya tuh digoyang-goyang atau apa, pokoknya sesuatu yang sama.
jujur sih aku nggak pernah ngelakuin hal itu ya. Jadi kayak ya udah gitu, tidur ya, ya wes tidur aja gitu, nggak usah yang kayak banyak hal-hal ini itu. Tapi ternyata itu penting. Baru tahu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil interpersonal yang kita kira kita anggap sepele itu ternyata itu penting untuk perkembangan bahasanya mereka. Di sini aku memang mengurangi penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Karena tadi di Indonesia kan aku menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, itu kan udah bingung kan. Itu aktif, jadi lumayan aktif ketiga bahasa ini gitu. Jadi di Indonesia lumayan aktif. Nah, ketika di sini aku berusaha untuk hilangin dua bahasa lain. Jadi benar-benar cuman Jerman, karena mau nggak mau sekolahnya dia menggunakan bahasa Jerman, dan dia udah mulai 2 hari kemarin dia tuh udah setiap kali ngeliat kereta. Jadi ketika pulang sekolah kan jalan kaki tuh ada tram lewat. Nah, aku tuh selalu bilang cus tram. Cus itu di sini tuh dada tram gitu. Nah, cus tram. Nah, jadi kemarin tuh dia udah mulai cus gitu. Nah, aku tuh kayak jelasin gitu sama dia, oh ya cus tram, cus gitu, sambil menggunakan kayak ya ekspresi badannya. Nah, baru sebentar tapi ternyata tuh berfungsi. Nah, terus itu tadi, jadi untuk melatih dia seperti itu. Jadi nanti ritualnya juga harusnya udah ada juga gitu untuk melatih dia untuk ngafalin, oh ya habis ini tuh aku tuh kayak gini gitu. Oh, habis nari gini dia mulai hafal kata-katanya, jangan terlalu ribet. Jadi aku tadi dikasih tahu untuk bahasa Jermannya seperti apa. Jadi di pilihan rimanya lagu berimanya sebenarnya seperti apa, dan termasuk nari-narinya. Jadi bukan hanya sekedar kayak kita nyanyi lagu anak-anak gitu, bukan, tapi ada juga gerakannya gitu. Terus yang keempat itu adalah Fingerspiel Kinderreim. Jadi penggunaan, jadi ada mainan dengan jari. Nah, tadi juga dikasih tahu sih. Jadi ada dia nunjukin buku apa yang cocok untuk itu. Jadi aku belajar juga dari situ gitu. Oh, bukunya tuh kayak gini. Jadi pilihan buku di sini itu banyak sekali. Aku tuh sampai kayak wah gitu. Karena aku suka banget beli buku ya dari dulu. Cuman ketika aku di Indonesia pilihan, padahal itu kayak bukunya sama sih, ada flipnya juga. Tapi mungkin kayak lebih rumit untuk anak umur segitu. Jadi nggak menarik buat mereka. Jadi katanya dicari sesuatu yang anak-anak tuh tertarik, bukan nggak terlalu ribet gambarnya, simple tapi menarik. Nanti aku tunjukin deh seperti apa. Jadi bukunya tadi cukup banyak pilihannya. Terus aku tadi dikasih tahu juga untuk membeli bukunya sebenarnya seperti apa, pilihannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah observe and follow the interest of your child. Kayaknya it sounds easy gak sih? Cuman ternyata selama ini aku salah. Aku pikir aku ngikutin maunya dia, tertariknya dia sebenarnya seperti apa, kayak kereta atau mobil. Tapi enggak ternyata. Jadi itu lebih rumit daripada itu. Jadi ketika kamu observe itu, misalnya dia lagi ngelakuin mainan kereta-keretaan, mobil-mobilan atau apa, lihat dia itu sebenarnya ngapain sih gitu. Mobilnya ke atas meja, kenapa dia naikin mobilnya di atas meja? Jadi kayak di follow gitu loh. Oh, ini tuh begini, tuh ini begini gitu. Jadi diikutin terus sebisa mungkin supaya dia lama-lama nanti akan ngerti di mana poinnya gitu. Oh, mainnya itu kayak gini tuh, bahasanya tuh ini. Jadi kayak ada senarionya gitu. Jadi misalnya kayak gini, mainan, dia kan main mobil nih, terus liatin dia nih main. Nah, habis itu kita jumping ke main, mobilnya mau diisi bensin apa mau jalan lagi nih nungguin kawan-kawannya apa gimana nih gitu. Aku tuh bingung kan, aku pikir oh itu penting ya, disela gitu ya. Iya gitu. Jadi bukan hanya dibiarin aja, tapi ditemeninnya caranya kalau gitu. Jadi bukan ditungguin doang juga enggak gitu, ikut main tapi sesuai dengan alur permainan dia, instead of kita nentuin maunya kita sebenarnya seperti apa. Kita ikut main bersama di situ. Nah, tapi ini lompat ke poin selanjutnya adalah habis itu give your child time to put his thoughts and intentions into words. Jadi setelah kita ajak main, jadi setelah kita biarin dia main sebentar, kita ikut main sebentar ke situ, kita mundur nih ke belakang, bagaimana dia bermain. Jadi biarin dia berpikir juga gitu. Oh, tadi tuh kata-katanya gini. Oh, habis itu isi bensin. Lama-lama dia ngerti. Oh, kalau misalnya train berhentinya habis itu di station kayak gini gitu. Jadi ada step, ada tahapannya kayak gitu. Jadi biarin dia mikir dulu gitu, entarnya kayak gimana. Nah, kemudian kedua terakhir sih adalah language promoting questions. Nah, jangan pernah bertanya yang close ended, jadi yang ya atau enggak gitu jawabannya. Jadi lebih probing ke dia, jadi lebih tanya lagi. Oh, kamu mainan kereta, ini keretanya mau mainannya gimana? Nah,
Kemudian yang terakhir adalah bookworm. Purely cuman buku, main sepeda ke taman. Tapi mereka itu mainan itu benar-benar yang ya pokoknya benar-benar anak-anak yang zaman dulu banget. Mereka punya privilege, mereka dekat dengan taman banyak banget di sini, jadi bisa tentunya bisa main bebas gitu. Nah, tapi membiasakan anak-anak Indonesia yang di Indonesia biasa bermain dengan gadget, karena kita tentunya main ke taman, pilihan taman juga outdoor areanya juga nggak banyak, udah gitu ngeri, belum lagi rame pula, mau yang di klaster pun kayaknya sama aja gitu. Nah, untuk pas pindah ke sini itu lumayan culture shock sebenarnya untuk si anak tentunya gitu. Nah, ini yang aku lagi ngebiasain mereka mindahin pola dari bermain dengan elektronik pindah ke mainan natural lagi. Belum lagi ditambah dengan bukunya mereka banyak gitu. Jadi ketika mereka bermain di mana saja ya, di kebun binatang, bermain di taman, terus mereka melihat buku dan mereka mengasosiasikan apa yang mereka lihat dari buku ke aslinya gitu, atau dari sebaliknya dari aslinya mereka asosiasikan ke buku gitu. Itu bisa banget, dan pilihan bukunya itu benar-benar banyak dan bagus-bagus banget gitu. Jadi bukunya itu benar-benar variatif, menarik. Nggak ada bunyi-bunyian atau apa, ada sih tapi itu bukan yang jenisnya, bukan yang itu gitu yang ditunjukin. Gambarnya benar-benar simpel banget. Jadi aku tadi ditunjukin tuh buku yang simpel banget. Jadi bukunya itu sederhana, cuman gambar misalnya kayak anak-anak tuh mau mandi, bukan gambar orang, lebih ke arah gambar boneka kali ya. Nah terus ada sampo, jadi halaman kirinya itu sampo, gambar sampo yang kayak ketuang gitu. Terus sebelah kanannya ada gambar ember dengan anak si boneka itu di situ. Nah, terus dia diperagain sama si terapis itu gini. Ini ambil samponya. Oh iya, diambil samponya ya. Terus oh diusap-usap di rambutnya ya gitu. Nah, si anak diajarin, tapi kita juga pakai suara. Dengan bersamaan juga kita pakai suara. Jadi ya gimana? Biur sama kayak mandiin biasa. Dan itu semua buku sebisa mungkin seperti itu, jadi interaktif. Kitanya yang interaktif bukan bukunya yang interaktif. Kitanya yang interaktif gitu. Jadi si buku hanya menyediakan sarana, tapi kitanya yang membuat itu menjadi nyata. Nah, jangan membeli sesuatu buku itu yang si anak tuh nggak tertarik melihatnya. Jadi aku simpulkan dari tadi aku ke terapisnya adalah di sini memang pendekatannya benar-benar natural, yang mungkin sekarang sudah tergerus zaman ya dengan perkembangan teknologi yang cukup advance. Jadi yang cara-cara dahulu itu hilang, dan di sini aku tuh kayak dibalikin lagi gitu, dengan cara natural lagi, dengan cara biasa aja gitu. Jadi yang balikin lagi nih ke naturalnya hubungan orang tua dengan anak seperti apa, naturalnya anak bermain seperti apa. Nah, tapi aku nggak tahu apakah di Indonesia bisa mengadaptasi hal seperti itu atau enggak, karena memang sayangnya privilege seperti itu ya, itu namanya privilege gitu. Enggak di Indonesia mungkin tidak semudah itu untuk mendapatkan hal-hal yang bisa kita melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi ya buku pun gitu, kita tahu sendiri harga buku Indonesia mahal banget, apalagi buku impor tentunya. Nah, di sini bukunya juga nggak murah sih, tapi harganya tetap lebih murah dari Indonesia dan variannya banyak gitu. Jadi kita sendiri yang bisa milih anaknya sukanya seperti apa gitu. Nah, I hope it helps ya. Ini menceritakan bagaimana terapi bicara di sini, tapi aku akan tetap melakukan yang dari Indonesia. Aku juga sudah konsultasi juga. Aku akan ngelakuin jadi aku akan campur juga. Jadi untuk beberapa terapi bicara yang untuk melatih motoriknya dia, untuk motorik area sini ininya dia nih, area rahang segala macam juga aku latih, tapi aku juga ngelakuin yang dari sini gitu, karena aku tahu dua-duanya memang harus dilakukan secara bersamaan juga supaya anaknya lebih cepat untuk maju seperti itu. Ya udah, I hope it helps. Dadah.